Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jawharul Hikam Muhyiddin. Saya kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Tarakan. Saya akan mempresentasikan tentang teks cerpen. Unsur-unsur teks cerpen yaitu pengertian, struktur isi, ciri bahasa, unsur intrinsik dan ekstrinsik, langkah penulisan, dan contoh teks cerpen. Pengertian teks cerpen. Cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan dan menyenangkan, serta mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Pengertian cerpen menurut ahli Jacob Sumarjo 2004 halaman 10. Cerita pendek adalah cerita atau narasi, bukan analisa argumentatif yang fiktif atau tidak benar-benar terjadi, tapi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta relatif pendek. Dan cerita fiktif yang pendek berdasarkan realitas tersebut hanya mengandung satu kejadian untuk satu efek bagi pembaca. Dan menurut Wikipedia, cerita pendek atau cerita disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang, seperti novela atau dalam pengertian modern dan novel. Karena singkatnya, cerita-cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insight secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Ceritanya bisa dalam berbagai jenis. Ciri-ciri cerpen. Untuk membedakan cerita pendek atau cerpen dengan novel atau teks lainnya, maka kita perlu mengetahui ciri-cirinya. Sehingga berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka kita akan lebih mudah menganalisa sebuah teks untuk membedakan apakah teks itu cerpen atau bukan. Bahkan kita juga akan lebih mudah memproduksi teks cerita pendek yang koheren sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat. Adapun ciri-ciri dari cerpen secara umum adalah sebagai berikut. 1. Panjang karangan kurang lebih 3-10 halaman atau kurang dari 10.000 kata. 2. Ceritanya singkat, pendek, padat, dan berarti dan lebih pendek daripada novel. 3. Ceritanya fiktif dan rekaan. 4. Penggunaan kata-katanya sangat ekonomis. 5. Habis dibaca sekali duduk. 6. Penokohannya sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. 7. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari. 8. Mengangkat masalah tunggal kehidupan pelaku. 9. Tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. 10. Penggunaan kata-katanya khas dan mudah dikenal masyarakat. 11. Meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan pembaca. 12. Menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis. 3. Beralur tunggal dan lurus. Ciri atau kaidah kebahasaan cerpen. Cerpen juga karakteristiknya dapat dikenal dari bahasa yang digunakan di dalamnya. Ciri bahasa dari cerpen adalah sebagai berikut. 1. Memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh,
yang diceritakan dalam cerpen, seperti misalnya sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh lainnya. 2. Memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagai contoh, misalnya di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan, dan lain sebagainya. 3. Menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. 4. Bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi, seperti misalnya pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, dan mulut terminal. 5. Bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. 6. Bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Struktur isi dari cerpen. Untuk lebih memahami isi sebuah cerpen, maka kita perlu mengetahui struktur isi yang biasa dilibatkan dalam sebuah cerpen sebagai berikut. 1. Abstrak. 2. Orientasi. 3. Komplikasi. 4. Evaluasi. 5. Resolusi. 6. Koda. Unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Unsur intrinsik adalah suatu unsur yang menyusun suatu karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur sebuah karya sastra. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra yang dapat dijadikan pembentuk sebuah karya sastra. Unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik yang menyusun suatu cerpen terdiri dari tema cerita, alur cerita atau plot, latar penokohan, dan sudut pandang secara lengkap dan dijelaskan sebagai berikut. 1. Tema cerita. 2. Alur cerita atau plot. 3. Penokohan. 4. Latar. Latar adalah keterangan mengenal ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Atau definisi latar yang lainnya adalah unsur intrinsik pada karya sastra yang meliputi ruang, waktu, serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa di dalam karya sastra, seperti misalnya 1. Latar tempat. 2. Latar waktu. 3. Latar sosial. 5. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Berikut ini beberapa sudut pandang yang dapat digunakan pengarang dalam bercerita. A. Sudut pandang orang pertama. B. Sudut pandang orang ketiga. C. Sudut pandang pengamat serba tahu. D. Sudut pandang campuran. Unsur ekstrinsik cerpen. Selain unsur intrinsik dalam sebuah cerpen, juga terdapat unsur ekstrinsik atau unsur-unsur yang berada di luar karya sastra yang dapat dijadikan pembentuk sebuah karya sastra. Biasanya selalu menyangkut sebuah latar belakang, meliputi latar belakang masyarakat, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu sendiri, dan juga latar belakang masyarakat. Unsur ekstrinsik sebuah cerpen secara lengkap adalah sebagai berikut. A. Latar belakang masyarakat. Di antara latar belakang yang mempengaruhi penulis dalam menulis cerpen adalah ideologi suatu negara, kondisi politik suatu negara.
kondisi ekonomi suatu negara, dan kondisi sosial suatu negara. Biografi pengarang atau latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor-faktor yang terdapat dari dalam pengarang itu sendiri yang memotivasi atau mempengaruhi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor, antara lain aliran sastra penulis, riwayat hidup sang penulis, kondisi psikologis. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Unsur ekstrinsik yang ketiga yang terdapat di dalam sebuah cerpen adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu sendiri, yang meliputi nilai moral, nilai budaya, nilai agama, dan nilai sosial. Langkah-langkah menulis cerpen. Agar Anda mampu memproduksi sebuah cerpen, maka Anda harus menggunakan pendekatan khusus berupa langkah-langkah dalam menulis cerpen sebagai berikut. 1. Observasi atau pengamatan dan menentukan tema. 2. Menentukan latar, tokoh, sudut pandang, dan konflik. 3. Menyusun peristiwa-peristiwa. Dan 4. Memilih kata-kata. Berikut adalah contoh cerpen yang berjudul Akibat Tidak Disiplin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.